Hari ini ada banyak orang ingin mengikut Yesus, tapi tidak siap untuk menderita, tidak siap untuk meninggalkan zona nyamannya. Yang dicari apa yang nyaman untuk mengikut Tuhan. Baik, saya beri tema firman Tuhan pagi hari ini, teruslah maju. Kalau saudara rindu untuk melihat open heaven, kemuliaan Tuhan turun atas hidup, satu hal yang harus kita miliki adalah untuk terus maju. Bahkan ketika saya merenungkan firman ini, Tuhan ingatkan saya, bahkan ketika kita seorang ibu ingin melahirkan seorang anak, dan waktu anak itu hendak lahir, yang terjadi adalah ibu itu harus mendorong agar supaya anak itu bisa lahir. Apabila ibu itu berhenti mendorong, maka anak itu tidak akan mungkin bisa lahir. Sebuah kehidupan yang baru tidak akan mungkin bisa lahir. Di dalam pelayanan pengiringan kita dengan Tuhan, kita adalah seorang yang harus belajar untuk terus mendorong, terus maju. Sampai kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Orang yang berhenti di tengah jalan, dia menjadi lelah, dia menjadi tawar, dia menjadi kecewa, dia menjadi suam-suam kuku, dia menjadi dingin, maka dia tidak akan mungkin bisa melihat open heaven itu. Jadi pastikan engkau selalu panas. Pastikan untuk engkau selalu panas, agar engkau bisa mendorong. Makanya firman Tuhan berkata, hendaklah engkau panas atau dingin, dan jangan suam-suam kuku. Karena kalau engkau suam-suam kuku akan dimuntahkan. Kalau orang suam-suam kuku, dia nggak akan bisa mendorong. Yang terjadi adalah dia setengah hati. Dia nggak punya panas. Dia juga nggak dingin. Nah, oleh sebab itu ketika kita mengiring Tuhan, penting untuk kita mengetahui keadaan kita. Penting untuk kita selalu menghandle bagaimana agar supaya kita tetap panas, kita tetap terus mendorong. Nah, ini penting, saudara, ketika saudara terus maju mendorong sampai kau melihat kemuliaan Tuhan. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil Tuhan, sampai kita menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan. 2 Tesalonika 3 ayat 13. Firman Tuhan berkata, dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Artinya apa? Terus maju. Terus melangkah. Terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Tahun ini adalah tahun open heaven. Dan bagian kita adalah terus maju, terus mendorong. Dan saudara akan lihat perbedaan antara saudara dan orang lain. Perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dan orang yang tidak sungguh-sungguh. Firman Tuhan berkata, jangan jemu-jemu. Ini bicara tentang terus melakukan secara continue, terus mendorong, terus berbuat baik, terus melakukan kehendak Tuhan. Teruslah melayani dengan sungguh-sungguh, dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Nah, waktu saudara terus mendorong, Tuhan beri saudara kekuatan yang baru.
Tuhan akan beri visi yang baru. Tuhan menaikkan level saudara. Saudara, Tuhan akan beri tanggung jawab yang lebih besar, lebih lagi dari hari ke hari. Oleh sebab itu, teruslah untuk maju. Teruslah buat untuk mendorong. Lukas pasal 9, yang tadi ayat 57 sampai 62, ini Yesus bicara kepada murid. Perikopnya adalah hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Ayat 58, Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu mengubur Bapakku." Ayat 60, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Ayat 61, dan seorang lain berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamit dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Dan Tuhan mengajar kita lewat ayat ini adalah kalau saudara sudah membuat sebuah keputusan untuk mengikut Yesus, jangan pernah berhenti, jangan pernah setengah hati. Nah, ini penting karena ternyata dalam pengiringan orang kepada Tuhan, ada banyak orang yang kemudian menoleh ke belakang. Dia mau urus ininya, dia mau urus itunya. Nanti kita akan bahas, saudara. Bukan berarti Tuhan itu tidak menyuruh saudara untuk peduli akan keluargamu, tidak. Tapi ada hal yang tersembunyi di sini, yang itu yang menjadi akar kenapa orang kemudian sebenarnya bisa tidak mengikut Tuhan atau tidak terus maju. Yang pertama, lebih dulu mari kita belajar ketika Yesus berkata, murid-murid berkata, aku hendak mengikut engkau kemanapun engkau pergi. Ini satu hal yang baik. Kalau saudara, ada orang yang mengikuti saudara, pasti saudara berkata, oke, ayo. Tapi Yesus mengajar sebuah prinsip yang dimana itu harusnya juga ditanam di dalam hidup kita. Apa itu sebuah prinsipnya? Tuhan bilang gini, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Serigala mempunyai liang adalah tempat di mana dia tinggal. Ini bicara tentang zona kenyamanannya. Serigala loh, dia punya liang. Burung mempunyai sarang, tempat untuk dia tinggal, tempat untuk dia berteduh. Itu menjadi rumahnya. Itu bicara juga tentang zona nyaman daripada burung itu. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tetapi Yesus tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, kalau saudara mengikuti seseorang yang dia saja tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya, artinya apa? Bahwa saudara juga harus siap untuk meninggalkan zona nyamanmu. Hari ini ada banyak orang ingin mengikut Yesus, tapi tidak siap untuk menderita, tidak siap untuk
meninggalkan zona nyamannya. Yang dicari apa yang nyaman untuk mengikut Tuhan. Nah, itulah yang menjadi salah. Orang mau mengikut Tuhan ya supaya saya diberkati, supaya saya punya rumah, supaya saya punya mobil, supaya anakku berhasil, supaya hal itu. Bukan Tuhan tidak bisa memberikan hal itu, sangat Tuhan bisa memberikan itu. Tetapi hal pengiringan dengan Tuhan adalah bukan apa yang kita dapatkan, bukan untuk kenyamanan kita, tapi hal mengiring Tuhan adalah harus hal yang saudara rela untuk meletakkan hidupmu. Hari-hari ini kita dikagetkan dari awal tahun, di mana Amerika, utamanya daerah LA dan California, itu kebakaran. Dan waktu kebakaran itu begitu luasnya, saudara. Mungkin sekarang sudah 25.000 hektar tempat kota itu dan juga hutannya terbakar. Saudara, begitu luas, begitu masif, begitu banyak rumah yang terbakar, harta yang hilang, dan juga segala sesuatu yang mereka miliki. Di awal tahun, ini juga menjadi teguran buat setiap kita yang mungkin kita masih bermain-main. Saya percaya bahwa kita ambil makna ini dengan positif, yaitu menjadi teguran. Kita bersedih akan apa yang terjadi pada saudara-saudara kita. Kita empati, kita mendoakan, kita menangis buat mereka agar mereka diberi kekuatan, agar mereka diberi penghiburan, agar mereka dapat bangkit. Tapi dari satu sisi kita yang di benua yang lain, yang mungkin belum terjadi hal itu, untuk kita juga menjadikan itu sebagai teguran. Bukan hanya mereka, tapi kita juga harus menjadikan ini sebagai teguran. Untuk serius, untuk sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Saudara, kita yang sebagai umat manusia, kita harus tahu bahwa Tuhan ada. Dan Tuhan itu nyata. Saudara, kalau hari ini kita di Indonesia tidak terjadi, itu karena anugerah Tuhan. Tapi apakah itu tidak mungkin terjadi? Bisa saja terjadi kalau tidak ada orang lagi yang berdoa. Kalau orang jauh dari Tuhan, dan saya tidak inginkan hal itu terjadi buat bangsa kita. Oleh sebab itu, mari dengungkan untuk takut akan Tuhan. Untuk sungguh-sungguh, karena yang kita andalkan hanya Tuhan. Itu yang pokok utama. Utamanya kita gereja Tuhan harus menjadi orang-orang yang menjadi teladan, menjadi contoh. Orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa. Orang-orang yang sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Gereja Tuhan saatnya bangkit, berdoa. Saudara, biar kegerakan doa semakin masif. Di tahun ini, semakin banyak orang yang berdoa. Saudara, biar kedamaian, tidak ada bencana atas Indonesia, tidak ada tsunami, tidak ada angin taufan, dan bentuk bencana yang lain, kebakaran dan yang lainnya. Mari berdoa, saudara. Mari berdoa. Jangan terlena dengan semua hal yang nyaman. Karena kita dipanggil seperti Yesus. Anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Kenyamanan membuat orang berhenti untuk mencari Tuhan. Dan kemudian tidak membutuhkan Tuhan. Kenyamanan membuat orang berhenti mengikuti Yesus, mengikuti kehendaknya. Kenyamanan membuat orang berhenti untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh percaya dan bergantung kepada Tuhan. Dan seringkali kenyamanan itu berbahaya, saudara. Jadi kalau saudara masih bisa sadar, masih hatimu hari ini kembali kepada Tuhan, itu adalah anugerah. Mari paksakan dirimu
untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh. Jangan sampai ada masalah yang besar, ada hal-hal yang buruk, baru kita sadar bahwa kita butuh Tuhan. Jangan, saudara. Oleh sebab itu, mari untuk sungguh-sungguh arahkan dirimu. Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kalau saudara ingin menjadi murid Yesus, saudara sudah harus punya hal satu ini. Tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Apa artinya, saudara? Saudara mau mengikuti kehendak Tuhan, kerja keras buat Tuhan, melakukan kehendaknya, siap untuk menderita bagi Tuhan. Tetapi jangan takut, karena firman Tuhan berkata, penderitaan yang ringan sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan. Kristen zaman sekarang buat saya agak mengkhawatirkan, saudara. Baru ada masalah sedikit, orang bisa meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan, meninggalkan ini dan itu. Saudara, itukah seorang murid? No. Kenapa? Karena cara mereka berpikir mengiring Tuhan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yesus sudah berkata bahwa kalau kau ingin mengiring aku, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara harus sudah siap untuk ada di zona yang tidak nyaman. Ini yang perlu untuk saudara pikirkan. Tapi ada banyak orang ingin melayani Tuhan dengan santai-santai, dengan yang enak, dengan yang ini dan itu, saudara. Jadi ketika ada tantangan terjadi, dia malas mengiring Tuhan. Dia mundur dalam pengiringan Tuhan. Karena dia merasa masalah banyak. Padahal justru di tengah masalah, saudara harus semakin maju. Push on. Keep pushing. Teruslah mendorong. Sampai kau bisa melihat kemuliaan Tuhan. Orang yang tidak punya komitmen untuk ini, maka dia tidak akan mungkin mencapai garis akhir. Orang yang tidak mengerti bahwa segalanya dia mesti letakkan buat Tuhan. Saudara, ketika harusnya dia push, dia berhenti, dia mundur. Bayi itu tidak akan mungkin lahir kalau ibu yang mengandung dan akan melahirkan bayi itu berhenti di tengah jalan. Maka dia akan sia-sia perjalanan 9 bulan mengandung anak itu. Karena di akhirnya, di ujungnya, dia berhenti. Sia-sia dia menderita selama ini. Tapi kemudian dia berhenti. Jangan mau ditipu oleh iblis. Oleh sebab itu Yesus berkata, anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Kalau mungkin orang lain di zaman itu, ketika ada orang yang mau mengikut aku, oh iya saya akan kasih fasilitas ini. Oh iya kalau kau mengiring Yesus, kau akan dapatkan berkat ini, kau akan kaya, kau akan begini dan begitu. Wah lihat saya ketika saya itu mengiring Tuhan, saya dapat ini dan itu. Sehingga orang menjadi salah. Padahal di dalam bumi ini, firman Tuhan berkata, anak manusia harus menderita. Kalau Yesus harus menderita, dagingnya, apalagi kita. Tetapi penderitaan yang kita rasakan ini, firman Tuhan berkata ringan. Tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan. Penderitaan yang ringan ini juga menjadi bagian dalam penderitaan
Yesus telah turut merasakan apa artinya Dia akan beri kita kekuatan. Ketika saudara menderita, Dia telah turut merasakan kalau Yesus merasakan itu dan Dia bisa menang dan tidak berdosa. Maka Yesus memberi Anda kekuatan dan saya kekuatan. Dan saudara akan melihat kemuliaan Tuhan di saat itu. Kita baru melewati COVID. Orang-orang yang tetap push on. Orang-orang yang tetap terus mendorong. Orang-orang itu yang justru survive. Oleh sebab itu mari belajar. Tidak ada gunanya untuk Anda bermain-main, menyerah, atau hanya ingin yang enak saja mengiring Tuhan. Itu akan membuat engkau lemah dan engkau salah dalam mengiring Tuhan. Jadi mari siapkan diri saudara. Ya, Tuhan akan memberkatimu. Tapi jangan pernah itu menjadi patokan saudara. Yang patokanmu adalah saudara apa? Anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa? Tuhan ingin kita siap untuk meninggalkan zona nyaman. Dan kalau saudara diberi kenyamanan, jangan pernah tinggal dalam zona nyaman, tapi tetap push. Ada beberapa, 1-2 orang yang tanya ke saya, Pak Hendrik, kenapa Pak Hendrik masih puasa? Ya, kita sedang mencanangkan awal tahun ini untuk puasa terus 40 hari. Saya mendorong teman-teman, saudara-saudara yang mengikuti live streaming ini untuk di awal tahun ini tidak mudah, tapi bergantunglah, bersandarlah dengan Tuhan. Ambil doa puasa. Mereka bertanya, apakah Pak Hendrik kenapa Pak Hendrik masih tetap puasa? Padahal Tuhan sudah lakukan ini dan itu. Saya berkata, saya berpuasa bukan untuk diriku, tapi saya berpuasa untuk pekerjaan Tuhan. Masih banyak hal yang Tuhan rindu untuk kerjakan. Masih sedikit yang kita lihat. Masih terlalu besar apa yang Tuhan ingin kerjakan. Dan saya perlu push diri. Gereja Tuhan perlu push. Gereja Tuhan perlu maju. Memaksakan diri untuk meninggalkan zona nyaman. Zona nyaman itu membuat engkau berhenti stagnan dan tidak bisa apa-apa. Tetapi orang yang tahu bagaimana meletakkan hidupnya, bahkan meletakkan kepalanya, memberikan zona nyaman, meletakkan segalanya buat Tuhan, itu orang yang layak untuk mengikut Tuhan. Jadi mari ubah cara pikir saudara. Karena orang percaya yang salah, maka hasilnya akan salah. Dan saya berdoa buat saudara yang berhenti melayani, sedang loyo, sedang lemah, mari bangkit. Dan lihatlah firman Tuhan berkata, penderitaan yang ringan. Oh Pak, saya semakin sungguh-sungguh, tapi cobaanku makin besar. Oh, tantanganku masih besar. Saudara harus makin maju. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan yang Tuhan berikan jauh lebih besar. Apa yang ada di bumi ini, keindahan dan segala sesuatu dibanding dengan kemuliaan Tuhan di surga itu tidak sebanding. Kata firman Tuhan, tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan. Jadi jangan inginkan di bumi ini. Lihatlah bahwa ada upah yang menanti di surga. Jangan pernah berhenti untuk push on, maju, terus mendorong, terus berlari, terus berjalan dengan Tuhan, terus semakin intim, terus semakin sungguh-sungguh, terus semakin menjadi penyembah.
terus semakin giat dalam melayani Tuhan. Kenapa? Karena upah yang menyertaimu sangat besar. Lalu ia berkata, ayat 59, Lukas 9 ayat 59, lalu ia berkata kepada seorang dan yang lain. Yesus bicara kepada yang lainnya. Jadi setelah Tuhan bicara, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat. Nah, kemudian Yesus bicara, ikutlah aku. Apa yang terjadi? Waktu Yesus berkata, ikutlah aku, ternyata orang ini tidak menangkap. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan dia berkata, biarkan aku pulang menguburkan Bapa. Saudara, apakah Yesus tidak ingin kita memperhatikan orang tua kita? Firman Tuhan mengajar, kasihilah orang tuamu, hormatilah orang tuamu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Tuhan gak mungkin mengajar orang untuk tidak mengasihi atau tidak peduli ketika ada orang tuanya meninggal, gak usah pergi dilihat. Tapi Yesus sedang membawa mereka untuk melihat keadaan hati mereka dan melihat, menempatkan bahwa yang rohani itu yang menjadi penting. Yesus berkata seperti ini. Tetapi Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Tuhan ingin berkata bahwa kalau engkau hendak berbuat baik adalah pada saat orang tuamu hidup. Ada banyak orang, ada banyak di tradisi kita, yaitu ketika orang tua meninggal, baru saudara diberikan makanan baik, baru diberikan segala sesuatu. Tapi waktu hidupnya tidak. Ngobrol, ajak makan saja atau ini tidak dilakukan. Atau orang tua ingin beli itu baru setelah meninggal baru diberikan. Tidak, saudara. Kalau engkau ingin berbuat baik pada orang tuamu, adalah waktu hidup. Karena setelah dia mati, dia sudah tidak ada di bumi ini. Jadi layanilah orang tua saudara. Kasihilah, berbaktilah selama dia hidup. Itu. Nah, makanya Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Karena setelah kematian, di bumi ini, jasad wujudnya itu sudah tidak ada apa-apa. Karena ada kehidupan yang berikutnya. Kehidupan yang kekal, yang dia sudah jalani, yaitu di surga. Kalau saudara ingin beritakan Injil kepada orang tuamu, kepada saudaramu, waktu di bumi, selagi ada kesempatan, beritakanlah Injil, supaya dia bisa diselamatkan. Nah, kemudian Yesus berkata, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Harusnya apa? Waktu orang tuanya hidup, kemudian dia memberitakan kerajaan Allah. Jangan waktu dia orang tuanya mati, baru dia ingin memberitakan kerajaan Allah itu dengan lewat apa sikapnya. Oh, dia ingin kelihatan jadi anak yang baik. Dia akan memberitakan kerajaan Allah. Tapi setelah dia meninggal, tidak seperti itu, saudara. Waktu dia hidup, saudara harus memberikan waktu, menceritakan tentang Yesus, memberitakan Injil kepada dia. Tapi setelah meninggal, kau punya tugas yang lain. Ya, saudara juga beritakan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, ternyata setelah saya baca, ada sebuah tradisi dalam hukum Taurat orang Yahudi, yaitu apabila ada keluarga, anak dari yang meninggal, kemudian dia menunggui atau datang
pada saat orang tuanya itu meninggal, maka anak itu akan mendapat hak kesulungan, akan mendapat bagian 2 kali lebih harta. Harta dari orang tua. 2 kali dari saudara-saudara. Jadi, ada kemungkinan adalah tujuan dari orang ini untuk pergi melihat orang tuanya bukan benar-benar untuk dia mengasihi. Tapi tujuannya Pak, harta. Karena di saat itu harta dibagi. Di saat itu harta kemudian dibagikan dari anak-anak. Dan kalau dia ada, dia bisa dia menjagai, dia bisa dapat 2 bagian. Kalau tidak, dia hanya dapat 1 bagian. Saudara, Tuhan sedang mengajar bahwa pentingnya untuk ketulusan di dalam melayani. Saya punya ada sebuah cerita, ini bukan orang Kristen ya, orang tidak percaya. Saya tidak sebutkan namanya, tapi ini kisahnya saudara mungkin pernah dengar di sosial media. Dan dia menulis itu, orang terkaya di Indonesia, meninggal di Singapura. Jadi waktu dia sakit keras, umurnya 90 lebih, orang sangat kaya. Kekayaannya itu sampai ribuan triliun, saudara. Dan ketika kakek yang kaya ini sudah sakit keras, semua keluarga anak-anaknya datang berkumpul pergi ke Singapura. Oh, berhari-hari lamanya. Oh, berminggu-minggu menungguin kakek ini. Begitu banyak full orang. Saudara, padahal anak-anaknya semua juga orang-orang kaya. Karena dia menduduki posisi-posisi direktur-direktur, pemegang-pemegang saham di perusahaan itu. Sehingga orang semua berpikir, wah ini keluarga ini anak-anaknya benar-benar berbakti. Dan kemudian kakek ini di tengah-tengah kesakitannya, dia lihat, dia berpikir anaknya ini sungguh-sungguh mengasihi dia. Dan kemudian di tengah kesakitan dia panggillah pengacara, dan dia buat surat wasiat untuk dibagi semuanya. Setelah selesai dibagi, ya tentu yang ada ya dapat bagian lebih banyak ya. Gitu. Selesai, kemudian ternyata hari-hari kemudian kakek ini, orang paling kaya ini tidak meninggal, tapi justru sembuh. Dan kemudian dia kembali ke Indonesia. Tapi yang berbeda sejak itu adalah tidak ada lagi anak-anaknya yang dekat ke dia. Setiap kali dia pengen anaknya ini datang ini, sorry papa saya sibuk, ada cucu yang lain, sorry saya sibuk ini dan itu. Ternyata tujuannya apa? Selama ini harta. Dan oleh karena keadaan yang memilukan itu membuat dia sedih hatinya. Dan akhirnya dia sakit. Dan di tengah kesakitan itu tidak ada orang yang melihatnya seperti dulu. Apa yang membedakan, saudara? Karena harta sudah dibagi. Karena disitulah dia lihat, dia memberitahu orang bahwa jangan pernah bagi hartamu sebelum meninggal. Yang kedua, dia bilang, didiklah anak-anakmu untuk mengasihi engkau sungguh-sungguh, bukan karena harta. Saudara, ini tantangan buat keluarga-keluarga kaya. Karena akan sangat sulit untuk bisa melihat apakah anak-anak keluarga itu benar-benar tulus. Apakah dia masih mengasihi orang tua kalau orang tuanya nggak punya apa-apa. Saudara, saya berdoa, inilah yang menjadi teguran Tuhan. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Beritakanlah Injil. Artinya apa? Hidupmu jangan pada uang, jangan pada untuk hal yang ini, tapi untuk menjadi berkat. Ternyata yang Yesus tegur adalah tujuan dia pergi ke orang tuanya adalah untuk supaya dia dapatkan warisan lebih banyak, 2 bagian dari yang lain. Itu yang Tuhan tegur.
Makanya kalau ketika kita membaca firman Tuhan, kita nggak bisa hanya membaca. Kalau ada satu firman dan yang lainnya itu tidak sinkron, sepertinya agak sulit untuk dimengerti atau bertolak belakang. Saudara, mari teliti dan pelajari lebih dalam. Karena ada banyak orang yang kemudian salah paham dan berpikir, wah kalau kita ikut Tuhan, nggak usah peduli dengan orang tua kita, pokoknya kita tidak, saudara. Tuhan mau kau mengabarkan Injil dari sekelilingmu, tapi jangan mengabarkan Injil waktu dia meninggal, tapi waktu dia hidup. Amin. Dan tujuanmu adalah mengabarkan Injil, bukan harta mereka. Bukan harta orang tuamu. Nah, seharusnya anak-anak Tuhan justru harus mengasihi orang tuanya lebih lagi tulus. Gitu. Saya baru selesai kemarin, baru pulang dari Amerika. Langsung saya pergi makan dengan mami. Telepon. Orang tua saya, mami saya itu satu hari itu 3 kali. Ibu itu sampai ngomong, mami itu kalau telepon Hendrik, telepon sama mamanya, bisa kayak orang minum obat, satu hari 3 kali. Saya bilang nggak minum obat, lebih dari itu. Kapanpun juga. Telepon yang lain saya bisa reject, karena telepon mama saya paling penting. Padahal beliau sudah orang tua yang maksudnya ya sudah tambah tua ya gitu. Kalau jalan perlu dipegang, naik mobil perlu dipegang, turun perlu dipegang gitu. Tapi saya usahakan setiap minggu 2 kali, 3 kali pergi makan bersama-sama. Apalagi hari-hari ini dia bilang, kenapa nafsu makanku ini berkurang? Saya nggak suka makan ini, makannya sedikit. Nah, saya lebih perhatikan lagi. Saya minta maaf, Mami. 20 hari 1 bulan saya tidak ada. Saya pergi ini, tidak. Saudara. Adik-adik yang lain seringkali ya guyon sambil cemburu, dia bilang begini, Pak, Mami itu paling senang ngobrol sama Koko. Saya anak paling tua dari 5 bersaudara. Kenapa? Karena sebisa saya apapun yang dia minta, saya lakukan. Dia nggak perlu ngomong 2 kali, 3 kali. Kenapa? Karena saya hormat, saya submit, saya mengasihi. Jadi jangan ngomong mengasihi, jangan ngomong submit. Kalau orang tuamu perlu ngomong ulang-ulang. Engkau tidak submit. Engkau tidak menghormati dia. Demikian juga ketika kita dengan Tuhan. Kalau kau tidak peduli akan perkataannya, nggak mungkin kau bilang kau takut akan Tuhan, mencintai Tuhan. Karena orang yang mencintai Tuhan, dia pasti melakukan kehendak. Makanya api itu harus terus menyala. Supaya itu yang membuat saudara berbeda dengan orang lain. Kalau kasih Tuhan penuh atas hidupmu, engkau akan terus maju di dalam Tuhan. Nah, ayat 61. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan. Tetapi izinkanlah aku pamit dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Apakah Tuhan tidak ingin kita pamit dengan orang tua atau apa? Tidak. Tuhan mau. Tetapi yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita adalah saudara, jangan ada hal yang menghambat engkau mengiring Tuhan. Mengutamakan orang tua itu adalah hal yang baik. Mengasihi orang tua itu adalah hal yang baik. Tetapi saudara harus dalam konteks untuk mengabarkan Injil, menjadi berkat. Jadi itu apa yang kau lakukan itu tulus, bukan karena ada keinginan yang lain. Dan juga jangan sampai itu membuat engkau menoleh ke belakang. Maksudnya begini, ada orang tua yang belum kenal Tuhan, yang kemudian melarang anaknya untuk melayani. Nah, jangan sampai itu menghambat engkau.
Dan apa yang mesti dilakukan? Ngomonglah baik-baik, jadilah berkat. Dan ketika saudara benar-benar dilihat perubahanmu, engkau akan memenangkan orang tuamu. Saya yakin kalau saudara menjadi lebih baik dari sebelumnya, tidak ada orang tua yang akan melarang saudara untuk sungguh-sungguh. Jadi pengiringan kita kepada Tuhan itu harus berdampak. Jadi yang pertama meletakkan hidup, meninggalkan zona nyaman. Yang berikutnya adalah jangan menoleh ke belakang, tetapi terus maju ke depan. Bukan bermaksud mengabaikan keluarga, tidak. Yang dimaksa maju ke depan, saudara harus ada prioritas. Dan saya percaya engkau tetap menjadi berkat bagi keluarga. Tetap menjadi berkat bagi anak-anak. Tuhan yang memberi engkau kuasa. Tuhan, ada orang yang berpikir gini, Pak, saya tidak bisa, Pak, melayani Tuhan. Karena saya dilarang sama suamiku, dilarang sama istriku, dilarang sama anakku. Gak mungkin mereka akan melarangmu kalau kau jadi berkat. Kalau waktu saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan dan engkau lebih lagi mengasihi suami, mengasihi anakmu, mengasihi ini. Ya, gak mungkin, saudara. Kemudian ada orang yang juga kemudian berpikir, Pak, saya tidak bisa melayani Tuhan, Pak, saya mau bisnis, saya mau bekerja. Siapa yang pernah bilang bahwa kalau kau mau melayani Tuhan, kau tidak usah bekerja? Silahkan saja bekerja, silahkan saja bisnis. Bagilah waktumu untuk melayani Tuhan dan mengurus keluarga. Bukankah Tuhan itu punya langit dan bumi? Kuasanya juga ada di dalammu, hikmatnya ada di dalam saudara. Jadi bagi waktu. Kecuali orang-orang yang khusus dipanggil buat full time. Ya, khusus buat melayani Tuhan. Tapi jangan jadi full time hanya sebagai alasan untuk malas. Full time harus semakin rajin. Karena kau dipilih untuk jadi contoh. Itu. Supaya jemaat yang dilayani juga menjadi jemaat yang rajin. Orang-orang yang sungguh-sungguh mau bekerja buat ladan Tuhan. Itu yang harus kita miliki. Jadi, ketika saudara keep pusing, jangan menoleh ke belakang. Lihat ke depan. Apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup saudara. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, dengan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri apa yang ada di hadapanku. Terus maju, keep pushing. Terus melangkah dan saudara akan lihat bahwa apa yang Tuhan kerjakan itu sungguh-sungguh luar biasa. Ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Banyak orang yang memulai dengan benar, dengan baik, tapi kemudian mengakhirinya dengan buruk. Kenapa? Karena dia berhenti di tengah jalan. Saya melihat banyak orang yang awalnya melayani sungguh-sungguh, tapi tengah jalan menjadi loyo. Kenapa? Karena dia menengok ke belakang. Apa yang di belakang? Ada banyak. Oh, dia anggap masa lalu lebih baik. Oh, dia menganggap ini lebih baik. Iblis selalu membuat orang menengok ke belakang. Lihat itu orang dunia itu lebih baik, padahal dia tidak melayani Tuhan. Oh, lebih banyak hartanya. Oh, lebih banyak ini. Padahal iblis bisa memberi harta, bisa memberi. Engkau lihat, kelihatan di luarnya enak. Di luarnya baik, rumahnya megah. Tapi saudara tidak lihat isi di dalam rumah itu. Apakah ada damai, ada berkat? Ataukah justru penuh dengan pertengkaran, penuh dengan suasana neraka, penuh dengan perkelahian, tidak ada damai sejahtera, tidak ada berkat. Engkau tidak lihat kedalaman hatinya, apa yang dia gumulkan.
apa yang terjadi. Nah, ada banyak orang tidak, yang ini yang dikatakan menoleh ke belakang itu. Dia selalu melihat masa lalu, dia selalu melihat orang lain, dia selalu melihat kegagalannya, dia melihat hal-hal yang di belakang. Dia hidup pada masa lalu dan tidak belajar untuk memfokuskan diri ke depan. Orang yang terus push, dia akan terus maju. Sampai kapan, Pak? Sampai Tuhan datang. Sebab ada hadiah yang akan kita peroleh di dalam panggilan surgawi. Jadi lupakan apa yang ada di belakang. Arahkan diri saudara pada Tuhan. Dan engkau akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib di dalam hidupmu. Bagaimana mujizat Tuhan itu sungguh-sungguh nyata. Tuhan sungguh-sungguh hidup di dalam hidup. Hanya bagi orang yang terus push maju di dalam Tuhan. Sayang sekali, apa dampaknya kalau orang menyerah? Dia kehilangan mahkota. Dia kehilangan kemuliaan Tuhan. Itu yang terjadi. Sepanjang tahun dia melayani. Bertahun-tahun dia membayar harga. Di ujungnya dia menyerah. Sayang. Dan saya melihat itu tidaklah mudah. Ada banyak hal yang terjadi. Dulu sungguh-sungguh, kemudian meninggalkan. Dulu sungguh-sungguh, kemudian dia kepahitan. Dulu sungguh-sungguh, kemudian jatuh ke dalam dosa. Hidup di luar Tuhan. Bekerja, membuat pekerjaan yang tidak dalam Tuhan, sampai meninggalnya. Padahal dia sudah tua, padahal dia sudah di ujung. Ada anak muda, dulu sungguh-sungguh. Kemudian dia berhenti melayani. Tidak lama dia meninggal. Dan kemudian saya membaca sebuah kesaksian nyata. 5 orang percaya hari itu. Dan apa yang terjadi? Waktu mereka, saya membaca hal itu. Jadi Rusia masa komunis, kemudian mereka orang-orang Kristen dihukum. Di musim dingin, lagi minus berapa. Kemudian dimasukkan ke dalam air es. Dan di dekat sana kemudian dia yang lain kemudian pasang api. Dan di tengah-tengah mereka menggigil, sudah hampir jadi batu. Dan dia bilang, kalau siapa yang menyangkal Yesus, maka engkau akan diangkat naik dan dihangatkan badanmu dan akan diberikan hadiah ini dan itu. Awalnya mereka bertahan gitu. Mereka bertahan di tengah-tengah kedinginan. Mereka membayar harga pelayanan sudah sedemikian lama. Sampai akhirnya dapat aniaya seperti itu. Dan dia bertahan di tengah kedinginan. Dan akhirnya di tengah-tengah itu, dia hampir sudah jadi membeku. Kemudian ada satu yang kemudian berteriak, saya menyangkal Yesus. Saudara. Dan kemudian dia diangkat. Tapi waktu pada saat dia diangkat, dia diperlihatkan ada 5 malaikat membawa 5 mahkota. Dan yang 1 mahkota ini tinggal 4, yang 1 dibawa pulang oleh malaikat itu. Di ujungnya. Jadi saudara, mengiring Tuhan tetapkan hatimu. Firman Tuhan berkata keadaan bumi ini bukan bertambah makin baik. Keadaan bumi ini makin jahat. Itu sudah ditulis. Orang makin sulit, itu sudah ditulis. Kalau saudara dalam pemeliharaan Tuhan, itu anugerah. Tapi siapkan mentalmu, siapkan dirimu untuk hal itu. Sehingga ketika kau menghadapi, kau tidak kaget.
Responmu benar. Responmu, kau sudah siap. Tapi kalau pengertian saudara, tujuan saya untuk melayani Tuhan supaya saya diberkati, supaya saya ini dan itu, bereskan saudara. Murnikan. Bersihkan kembali. Ada banyak orang yang salah dalam mengiring Tuhan. Sehingga kehidupannya dengan Injil yang diberitakan itu tidak sama. Bahkan di tengah-tengah dia menderita, bukannya dia bertobat, makin berbuat dosa. Makin berbuat kejahatan. Apakah itu kehidupan yang seperti itu? Tidak, saudara. Bahkan kejahatan itu dia menganggap tidak lagi kejahatan, ada selubung menutupi mukanya, matanya. Saya berdoa selubung itu dibuka. Supaya engkau bertobat, engkau berubah sungguh-sungguh, dan saudara berbalik kepada Tuhan. Jangan ada apa-apa selalu Tuhan yang jadi. Kebodohan, kesalahan yang saudara buat, Tuhan yang jadi gara-gara. Pelayanan yang jadi gara-gara. Padahal Tuhan sudah memberikan nyawanya bagimu. Caramu hidup, caramu pengertianmu itu yang salah. Ingin kaya jadi pinjol, ingin kaya jadi judi online, ingin kaya jadi ini dan itu. Akhirnya apa? Dia pusing sendiri. Ingin kaya jadi tipu ini dan itu. Pusing sendiri. Siapa yang salah? Apakah Tuhan yang salah? Tidak. Tapi ada banyak orang kemudian Tuhan yang terus dipersalahkan. Bertobat, saudara. Kalau keadaanmu seperti itu, tidak akan bertambah baik. Bagaimana caranya, Pak? Rendahkan dirimu, berdoa, ambil puasa, bertobat sungguh-sungguh. Nangis dengan Tuhan. Minta belas kasihan. Minta pertolongannya. Dan mulai murni, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saudara, Tuhan itu baik. Tidak ada ketidakbaikan. Selama saya mengiring Tuhan, saya merasakan banyak sekali kebaikan Tuhan. Bisakah kau melihat bahwa di balik penderitaan ada kebaikan Tuhan? Itu cara pandang yang benar. Makanya Yesus bilang, ketika orang menderita, ada mahkota, ada kemuliaan yang menyertainya. Itu apa artinya? Kau bisa melihat di balik penderitaan itu ada rencana Tuhan, ada kemuliaan Tuhan, bukan untuk buat kau berhenti. Kalau engkau berhenti, berarti cara pandangmu yang salah. Saudara, saya punya satu tips buat saudara. Ketika di dalam pergumulan, satu, bertobatlah dan berbaliklah. Taruhlah abu, kata perjanjian lama. Ambillah darah Yesus dan bertobat sungguh-sungguh. Jangan ulangi lagi kesalahan. Karena apa yang kau tabur, kau pasti akan tuai. Bertobatlah sungguh-sungguh. Yang kedua, layani Tuhan, bangkit kembali. Layani Tuhan sungguh-sungguh. Karena ketika engkau melayani Tuhan, engkau akan merasakan damai sejahtera, engkau rasakan pemeliharaan Tuhan. Engkau akan merasakan yang belum pernah engkau rasakan. Karena Tuhan itu memberikan damai di hatimu. Saya kemarin saksikan ya, pergi ke Amerika, pelayanan dan liburan, ke Kanada. Makan bubur tiap hari dengan ikan asin. Saya dan ibu dan beberapa yang ikut. Kami senang ketawa-ketawa. Saudara, karena buat saya, ya itu makanan lebih enak dibanding dengan makanan orang Amerika yang saya tidak terlalu biasa dan bosan juga. Jadi 21 hari itu makannya begitu. Kadang-kadang bubur dengan kecap asin. Gitu.
Atau kalau ada Indomie awal-awal, ya kita makan Indomie. Nah, mungkin bagi orang itu menderita. Tidak. Itu nikmat. Kami senang, kami makan. Jadi apa artinya? Jangan arahkan dirimu pada perkara-perkara di bumi. Arahkan diri saudara untuk maju ke depan, berlari pada panggilan surgawi. Karena ada upah yang besar yang menyertai. Amin. Baik. Saya akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Segala keadaan, waktu kuat maupun tetap Yesus yang mempesona Hatiku Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan. waktu ku kuat maupun lemah, Waktu ku kuat maupun lemah, karena Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup, Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, Selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, Selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. sekarang ku ada. Oh Yesusku, Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. sekali Yesus, Selamanya Yesus. Mari buat keputusan pagi hari ini untuk terus maju. Mari lihat perkara-perkara yang di atas. Mari ambil keputusan untuk terus melayani Tuhan. Untuk kembali melayani Tuhan. Ku ciptakan Selamanya sekali Yesus. sekali Yesus, Tuhan, selamanya Yesus. pagi hari ini Kau mengingatkan kami untuk terus berlari dan tidak menengok ke belakang. Untuk kami terus bangkit, Karena kasih-Nya terus maju. Oh Yesus, ku cinta. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Beberapa sahabat, teman yang mengambil keputusan untuk kembali melayani. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk keputusan yang mereka buat. Pakai hidup mereka untuk kemuliaan nama-Mu. Pulihkan dan bangkitkan Tuhan. Dan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami percaya bahwa Tuhan mengurapi dan memakai setiap anak-anak-Mu. Kau menyambut dengan tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan Kau bangkitkan mereka. Kami berdoa buat ada seorang yang mengalami sakit pada kelenjar getah beningnya yang akan dioperasi pada tanggal 18.
Bapa, kami berdoa bersepakat. Dan di dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau penyembuh kami. Tuhan, Engkau sanggup menyembuhkan, bahkan tanpa melalui operasi. Dan oleh bilur-bilur-Mu, kuasa-Mu sempurna. Kalau Tuhan izinkan melalui operasi, kami percaya Tuhan, Engkau mengoperasi. Engkau mengurapi setiap dokter, setiap peralatan. Tuhan kuduskan dan sembuhkan dari sakit getah beningnya. Dan kami akan melihat, mendengar kesaksian. Dan di dalam nama Yesus, pakai hidupnya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Buat saudara-saudara yang mau bangkit kembali melayani, dan di dalam nama Yesus, hamba berdoa, berikan urapan-Mu yang khusus. Terima kasih untuk keputusan yang mereka buat, Tuhan. Dan di dalam nama Yesus, bangkitkan roh mereka untuk menyala-nyala di dalam Tuhan. Urapi dan pakai mereka, Tuhan. Kesukaan kami adalah melayani, Tuhan. Kesukaan kami adalah di hadirat-Mu. Kesukaan kami adalah bekerja di ladang-Mu. Dan ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kemenangan. Amin. Dan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, apapun yang digumulkan anak-anak-Mu, baik dalam keuangan mereka, pekerjaan mereka, kami berdoa, di dalam nama Yesus kami bangkit karena Tuhan. Sekalipun ada pergumulan, kami percaya ada kekuatan Tuhan, ada pembelaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Dan di dalam nama Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap kesalahan. Kalau beberapa orang beberapa waktu merasa ingin berhenti melayani, hari ini bangkitkan. Dari dalam nama Yesus, ampuni setiap kesalahan. Kami berdoa, pemulihan terjadi. Karena hanya dekat Allah saja kami tenang dan kami mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu. Berkati akan pekerjaan, bisnis, keluarga mereka. Dan biar damai sejahtera. Dan berkat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Diberkatilah keluarga saudara. Diberkatilah pelayanan saudara. Diberkatilah bisnis, pekerjaan, dan studi saudara. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan. Tuhan menyertai-Mu, Tuhan bersama-Mu. Tuhan yang buat engkau berhasil dan menjadi berkat. Di dalam nama Yesus, bersama keluarga kami terus melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.